3 SD IT Tunas Insan Cendekia. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah pasti luar biasa bukan? Ingat ya anak solih dan solihah, tetap jaga kesehatan selama belajar dari rumah dan tetap jaga sholat 5 waktunya. Alhamdulillah anak solih dan solihah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama di semester genap ini. Tentunya dengan semangat yang baru. Anak solih dan solihah, sebelum memulai belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ista'id, adua, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tematik, yaitu tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran, anak solih dan solihah diharapkan dapat melakukan gerak keseimbangan dengan berdiri menirukan burung bangau. Kemudian, anak-anak diharapkan dapat menyajikan lambang pecahan dengan benda konkret. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat memahami isi cerita yang berkaitan dengan kondisi cuaca. Anak-anak yang ada di rumah, siapa nih yang pernah melihat burung bangau? Coba perhatikan posisi kaki saat burung bangau berdiri. Apakah kalian bisa menirukan posisi kaki saat burung bangau berdiri? Nah, hari ini Ustazah akan mengajak anak solih dan solihah yang ada di rumah untuk melakukan gerak keseimbangan dengan berdiri menirukan burung bangau. Bagaimana ya caranya? Pasti pernah ya? Wah, kalau pernah, sama dong dengan ibunya Siva. Ibu Siva memasak nasi goreng untuk sarapan. Siva membantu membagikan nasi goreng yang telah dibuat ibunya. Kemudian ibu Siva juga membuat telur dadar. Satu bundaran besar, ibu memotong menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga Siva mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Nah, itu tadi anak-anak contoh menyajikan lambang pecahan dengan benda konkret. Anak solih dan solihah yang ada di rumah, silahkan dibuka buku tematik tema 5 di halaman 14. Di situ terdapat soal yang berkaitan dengan lambang pecahan. Nah, bagaimana ya cara menentukan lambang pecahan tersebut? Kita lihat nomor 1. Di sini ada gambar coklat. Kita hitung jumlah seluruh coklatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah seluruh coklat ada 5. Kita tulis angka 5 itu pada bagian penyebut, yaitu di bawah tanda per. Kita tulis di situ angka 5. Selanjutnya kita perhatikan berapa jumlah coklat yang dimakan oleh anak tersebut. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi coklat yang dimakan anak tersebut berjumlah 3. Angka 3 kita tulis pada bagian pembilang, yaitu yang terletak di bagian atas. Disebut dengan pembilang. Nah, sampai sini anak-anak mengerti ya? Silahkan anak-anak kerjakan soal berikutnya di rumah ya, dengan perhatikan contoh yang sudah Ustazah contohkan tadi. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan soal di halaman 14 tadi? Baik, jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sini Ustazah mempunyai 1 lembar kertas. Perhatikan ada 1 lembar kertas. Jika Ustazah minta anak solih dan solihah yang ada di rumah untuk menuliskan lambang pecahan dari
benda yang Ustazah tunjukkan ini, jadi lambang pecahannya dapat dituliskan berapa ya? Nah, jadi lambang pecahan dapat dituliskan 1/1. Jika Ustazah memotong satu lembar kertas ini menjadi dua bagian, satu dan dua, ya. Jadi satu kertas tadi Ustazah potong menjadi dua bagian, maka lambang pecahannya dapat dituliskan 1/2 atau setengah. Kemudian satu lembar kertas yang Ustazah punya tadi, kemudian Ustazah potong menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Jadi dapat dituliskan lambang pecahannya adalah 1/3. Perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat sebuah kotak berbentuk persegi. Kotak tersebut kita bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian kita arsir atau beri warna hijau. Berapakah nilai pecahan dari bagian yang diarsir? Ya, caranya adalah satu bagian yang diarsir kita taruh atas. Dan jumlah seluruh kotak yaitu 2. Kita taruh bawah, maka nilai pecahannya adalah setengah. Kotak berikutnya, terdapat sebuah kotak berbentuk persegi. Kotak tersebut kita bagi menjadi 4 bagian. Satu bagian kita arsir atau beri warna hijau. Berapakah nilai pecahan dari bagian yang diarsir? Ya, caranya adalah satu bagian yang diarsir kita taruh di atas. Dan jumlah seluruh kotak yaitu 4 kita taruh di bawah, maka nilai pecahannya adalah 1/4. Ustazah juga akan memberikan materi tentang memahami isi cerita yang berkaitan dengan kondisi cuaca. Tentunya anak solih dan solihah yang ada di rumah sudah bisa membaca dengan nyaring. Coba perhatikan buku tematik di halaman 15. Di situ terdapat cerita yang berjudul Matahari dan Bulan. Silahkan anak solih dan solihah baca dengan teliti dan seksama. Setelah anak solih dan solihah membaca cerita Matahari dan Bulan, coba jawab pertanyaan pada halaman 17. Nah, setelah kalian memahami isi cerita yang berkaitan dengan kondisi cuaca, Ustazah mau bertanya kepada anak-anak semua, apakah di dalam cerita tersebut terdapat kata-kata yang berkaitan dengan kondisi cuaca? Ya, benar sekali, terdapat kata matahari, terik, awan, dan lainnya. Itu adalah kata-kata yang terdapat dalam kondisi cuaca. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah berakhir. Terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dan sudah semangat untuk belajar hari ini. Dan Ustazah Fitri minta maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil